Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya saudara ada di dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan kebahagiaan karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita beribadah pagi hari ini bersama-sama dengan GKRI Diaspora City Center. Untuk itu jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Saya akan memimpin doa dengan bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya bersama-sama. Besem elah harachamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harachamim melek yom hadin, Elecha Adonai Ekara We'el Adonai Ethanan, Neheni be'orach misor, Alehet bederehu wele yarech ito, Lahalak be'etza risa wela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik, dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk memberikan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang di rumah. Berjumpa kembali dalam hari ini dalam ibadah kreatif. Dan ini adalah ibadah kreatif yang pertama setelah kita masuk dalam masa pandemi. Dan kenapa dinamakan ibadah kreatif? Karena disinilah saatnya jemaat-jemaat boleh memberikan kesaksiannya, baik itu melalui pujian atau kesaksian hidupnya dalam melewati masa pandemi kali ini. Saya mau menyapa jemaat-jemaat yang dari Sabang hingga Merauke maupun yang ada di luar negeri. Shalom, selamat pagi, sukacita Allah ada bersama kita semua, amin. Semua siap untuk terima sukacita pada pagi hari ini? Semuanya siap? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, semua terima sukacita. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya sekali lagi ajak semua yang di rumah, katakan ya, terima sukacita. Oh, terima sukacita surga, amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, oh itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, katakan amin, yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, yes Lord. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi nyatakan
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Siapa yang menerima sukacita dari surga dapat atasi badai dalam kehidupan kita. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Yes Lord, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kali katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan mulia buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita surga memenuhi kami Tuhan. Kami mampu lawan badai. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang luar biasa ini. Apapun yang kami hadapi, kami tetap katakan Allah kami luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, not
lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh
menyertai hidup kami. Kau tuntun jalan kami ya Tuhan. Roh Kudus, Kau penuhi setiap umat-Mu. Kalau ada banyak yang rindu untuk tuntunan tangan-Mu, jamah setiap kami ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, tangan-Mu tidak terlalu pendek untuk menjangkau Tuhan. Lihat kerinduan setiap umat-Mu ya Bapa. Dalam kondisi-kondisi sekarang ini ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kinaralabashi, kinaralabashi. Kinaralabashi, kinaralabashi. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus Yes Lord. penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang dipenuhi sukacita. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan di layar kaca Bapak Ibu tertera nomor rekening maupun QRIS. Bapak Ibu boleh langsung melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera, dan atau kalau bisa lewat QRIS ya. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa. Kami tidak berkekurangan, kami mau perkatakan kami tidak berkekurangan. Engkau cukupkan kami senantiasa Tuhan. Dan hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, biarlah Engkau berkati berlipat-lipat ganda Tuhan. Cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka. Dan biarlah uang ini boleh dikelola dengan benar, dipakai untuk membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menyaksikan kesaksian dari keluarga jemaat GKRI DCC yang mampu melewati badai di masa pandemi ini. Mari kita saksikan bersama-sama.
Shalom, selamat siang saudara-saudara rohaniku yang dikasihi Kristus Yesus. GKRI Diaspora City Center. Di sini kami berdua ingin memberi sedikit kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memelihara kami mulai dari sepanjang awal pandemi hingga pada saat sekarang. Dengan kami berusaha terutama untuk Ibu Erna memulai usaha kantinnya untuk jenis masakan bakwan Malang. Sejak dari awal hingga akhir, penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin Ibu Erna akan memberi kesaksian yang lebih clear. Silakan. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di sini saya ingin menyaksikan betapa setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, baik di saat kita sedang jatuh ataupun kita bangkit. Tuhan selalu ada bersama kita. Di sini saya ingin menyaksikan pada tahun lalu bulan Maret saat saya dipensiun dinikan dari perusahaan, saya berdoa pada Tuhan dan Tuhan beri hikmat pada saya untuk membuka usaha kuliner, itu makanan bakwan Malang Mantul. Nah di situ kita mulai dengan doa dan kita berjalan seiring waktu. Awalnya lancar, tapi di tengah jalan rekan bisnis saya mengkhianati kerjasama kita. Nah di situ saat itu saya down karena tidak tahu seperti apa dan tidak menyangka perlakuannya sama saya seperti itu. Lalu saya berdoa pada Tuhan dan Roh Kudus memberikan hikmat, membisikkan ampuni untuk mengampuni. Saya lepaskan pengampunan dan saya berdoa kembali kepada Tuhan untuk diberikan hikmat dan kemampuan untuk mengulang kembali, mulai bisnis dari awal kembali. Dan sampai saat ini saya merasakan dalam keadaan jatuh, saya memohon pada Tuhan, Tuhan ada. Dan sekarang dalam merintis kembali, asalkan kita mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Tuhan baik dalam keadaan apapun kita, Tuhan menyertai kita selalu. Shalom, terima kasih. Oke, mungkin itu sedikit kesaksian dari istri saya, Ibu Herna. Jadi kalau untuk dari saya sendiri, sepanjang tahun 2019 hampir sampai pada akhir tahun 2019 saya sama sekali tidak mendapatkan penghasilan. Susah untuk mencari pekerjaan, untuk mencari proyek, untuk mencari apapun untuk dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Hingga saya berserah kepada Tuhan, dan Tuhan entah bagaimana caranya waktu itu saya dipertemukan dengan kawan-kawan yang baru, yang non Kristiani dipertemukan, tapi dengan baik, dan berjalanlah usaha itu. Saya diberikan pekerjaan untuk mengerjakan satu proyek. Itu diawali dari bulan Oktober 2020. Lalu mendapatkan lagi pekerjaan di akhir 2020. Tapi sampai dengan sampai dengan akhir April pun pekerjaan itu belum terbayarkan. Saya mengerjakan satu proyek di salah satu BUMN, belum dibayarkan. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, wah, saya belum pernah ini mengalami kejadian seperti begini. Tapi itulah saya minta dengan Tuhan dengan tak putus-putusnya. Akhirnya
Entah bagaimana caranya waktu itu saya mencoba men-tweet ke beberapa pejabat di negara ini yang saya berkawan dengan beliau di Twitter, dan akhirnya itu sudah saya lakukan dari awal Januari, tapi tidak ada respon sama sekali. Nah, tapi entah bagaimana di akhir April 2021, tweet saya kepada Pak Erick Thohir, saya langsung nge-tweet di halamannya Pak Erick Thohir, langsung disambut oleh salah satu komisaris di BUMN tersebut. Dan pada saat itu juga tagihan saya yang pertama itu cair, lalu saya dibayar. Tinggal menunggu ini pencairan yang kedua, karena pencairan yang kedua ini memang harus menunggu pada proses pencairan yang pertama. Tapi itulah saya lihat, dengan kita berserah kepada Tuhan, sesulit apapun Tuhan tetap memelihara kita. Jadi jangan pernah kita mengandalkan manusia atau siapapun juga untuk bisa kita keluar dari satu permasalahan hidup kita. Tetap kita andalkan Tuhan. Terima kasih. Itu saja kesaksian dari kami berdua. Kami akhirnya mengucapkan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saatnya kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari sama-sama katakan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku,
rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama kembali beribadah dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kali ini saya ingin membagikan firman Tuhan, renungan bersama-sama untuk kita mengenai pengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tahu saya percaya dan saya yakin kita semua memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tetapi pada kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama memikirkan agar kita dapat memahami dengan pasti yang disebut pengalaman bersama Roh Kudus itu bagaimana. Pertama-tama Roh Kudus itu adalah hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Seperti di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27, Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Tetapi di ayat 26 Tuhan Yesus berkata, "Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali selalu bilang orang yang berbahagia itu adalah mereka yang mau membaca firman Tuhan, mendengarkannya, merenungkan, menghafal dan menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Nah, pertama-tama di sini Roh Kudus. Kita tahu Roh Kudus itu adalah salah pribadi, oknum yang ketiga dari Tuhan, pribadi yang ketiga dari Tuhan. Dalam konsep Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri yang dalam bentuk roh kan. Maka itu Yesus bilang adalah lebih baik bagiku untuk kembali. Kalau enggak ada Roh Kudus, karena Roh Yesus ketika Tuhan sebagai Yesus Kristus sebagai manusia, keberadaannya terbatas, dia terikat dengan ruang dan waktu. Tetapi ketika dia menjadi roh, berada di dalam roh, dalam rupa roh yaitu Roh Kudus, dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus dalam bahasa Ibrani itu sering disebut Ruach HaKodes. Ruach HaKodes, roh yang kudus. Juga dipercaya sebagai pribadi yang suka menolong, memimpin kita, membawa dan mengarahkan kita. Kalau di dalam bahasa Yunani menggunakan kata pneuma. Pneuma itu adalah roh yang dijanjikan Tuhan oleh Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga. Itu pneuma di dalam bahasa Yunani. Nah, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal ini. Kita percaya bahwa ia selalu ada. Karena roh itu ya selalu ada, dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, Bapak Ibu. Nah, dan secara efisiensi aktif mengajarkan kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk ingat kembali setiap perkataan-perkataan dan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita punya catatan sekarang ada di dalam Alkitab. Setiap ajaran dan perkataan Tuhan Yesus itu dicatat di dalam Alkitab. Ada di dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan oleh karena itu tetap Roh Kudus membuat kita mengerti, memahami, menyadari kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga melahirkan kita kembali, memberi pertobatan kepada setiap kita, dan juga Roh Kudus membuat kita percaya setiap karya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih jauh saya berbicara pengalaman kita bersama dengan Roh Kudus, saya ingin kita memahami pengalaman bersama Roh Kudus mari kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang disebut pengalaman dengan Roh Kudus. Pertama-tama bahwa Roh Kudus itu memberi orang percaya kehidupan baru. Jadi ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal dan turun di dalam kita, diam di dalam kita. Dia akan menuntun kita untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang baru, kehidupan yang baru, bukan lagi kehidupan yang lama. Termasuk dalam karyanya memberi kita kehidupan sebagai orang
Bukan lagi manusia yang lama kita, tapi kita hidup di dalam kehidupan yang baru. Kelahiran baru dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mendiami kita, membaptis kita, memetraikan kita menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kedua, Roh Kudus itu membawa orang percaya kepada pengalaman-pengalaman kekudusan, pengalaman pengudusan. Karena Roh itu adalah kudus dan Tuhan itu adalah kudus, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam proses pengudusan itu sendiri. Dan lebih daripada itu, pengudusan itu sendiri tidak terjadi sekali waktu atau satu momen saja ketika saudara bertobat lalu saudara itu kudus. Enggak, tapi ini proses. Proses pengudusan itu adalah proses di mana kita setiap hari menjadi penurut, menjadi pelaku dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memenuhi kita, setiap saudara dan saya, untuk mengalami apa yang Tuhan ingin kita alami. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, Roh Kudus menguatkan orang percaya. Kita diberi kekuatan ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, dan masalah. Karena Tuhan Yesus bilang, kamu harus memikul salib kalau mau mengikut aku, gitu kan. Kalau nggak menyangkal diri, nggak mengikul salib, kita tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus, butuh pertolongan dari kekuatan dari Roh Kudus agar kita bisa mampu melalui semuanya itu. Hal yang keempat, Bapak Ibu, Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya. Makanya ketika murid-murid pertama kali di hari Pantekosta menerima pencurahan Roh Kudus, lalu mereka mendapatkan kuasa berkata-kata dalam bahasa roh, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberi orang percaya kehidupan baru. Kehidupan baru yang bagaimana? Yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, setelah kita, saudara dan saya menerima Tuhan Yesus, kita mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Nah, Roh Kudus secara eksklusif diberikan kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apa sih yang dimaksud percaya? Bukan sekedar percaya Dia mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya, tapi kita juga harus percaya kepada perkataannya. Kita harus menuruti setiap perintahnya. Kita harus mengamalkan setiap apa yang Dia ajarkan kepada kita. Roh Kudus tidak diberikan kepada orang berdosa, itu sudah pasti. Roh Kudus tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya, itu sudah pasti, Bapak Ibu. Begitu kita diselamatkan, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunan dan belas kasihannya, Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata akan mengirim Roh Kudus. Tadi bacaan kita Yohanes 14 di ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa, ya kan? Dan Dia akan memberikan kepadamu seorang Bapak Ibu, pribadi yang jelas sekali, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena Roh itu bisa tinggal di dalam kita. Nah, kata penolong dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan dengan mengandung makna yang sesungguhnya adalah seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang dipanggil, yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk berjalan bersama-sama dengan kita, untuk mendampingi, mengiringi kita, sehingga kita tidak ditinggalkan yatim piatu oleh Tuhan Yesus, tapi kita benar-benar memiliki penolong yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan Yesus memberi Roh Kudus sebagai kompensasi dari keberangkatan Dia naik ke surga. Roh Kudus itu diberikan kepada orang percaya. Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 17 di Injil Yohanes pasal 14 tadi, saya bacakan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dia itu Roh Tuhan yang akan menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Dunia tidak dapat menerimanya karena tidak melihat atau mengenalnya, tetapi kalian, saudaraku, mengenal Dia karena Ia tinggal bersama kalian dan akan bersatu dengan kalian. Yang menariknya begini, Dia itu Roh Tuhan yang akan menyatakan kebenaran tentang Tuhan. Kalau Roh Kudus yang tinggal di dalam saudara, di dalam setiap orang percaya, tidak menyatakan tentang Tuhan yang benar, berarti itu bukan Roh Kudus, Bapak Ibu.
Para murid ketika dia bertobat, mereka menerima kuasa, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka melakukan perkara-perkara yang luar biasa seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum Pentakosta, sebelum pencurahan Roh Kudus, bahkan mereka sempat kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama. Ketika mereka menantikan Tuhan, padahal mereka sudah melihat Yesus Kristus bangkit dan mereka sudah bertemu, tapi mereka tetap pergi kembali kepada kegiatan dan aktivitas yang lama. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa. Tapi sebelum itu, kamu harus diam di sebuah rumah. Tunggu sampai Roh Kudus turun atas kamu. Dan benar, ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka semua, mereka memiliki kuasa yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus mereka terima pada hari Pentakosta. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal berikut diajarkan Roh Kudus setelah seseorang selamat, yaitu apa? Setelah kita mengalami kelahiran baru, Roh Kudus membuat kita menurut dan mempercayai Tuhan Yesus. Roh Kudus mendiami kita. Dan ini merupakan janji yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan Roh Kudus ini menjadi teologi dan doktrin di masing-masing gereja dan memiliki pemahaman dan pengertian yang berbeda. Kapan orang itu dibaptis, sejak kapan mereka mengalami pembaptisan? Pertama-tama ada yang berpendapat begini, Bapak Ibu, setiap orang percaya pasti dibaptis oleh Roh Kudus. Karena oleh baptisan Roh Kudus inilah ia masuk ke dalam tubuh Kristus. Oleh baptisan Roh Kudus, oleh pengalaman bersama-sama Roh Kudus, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada pendapat yang kedua, tapi mengatakan semua orang percaya menerima baptisan Roh dibuktikan dengan ada selang waktu antara pengalaman murid-murid menerima Yesus dan pengalaman baptisan Roh Kudus. Jadi setiap orang. Nah, pendapat pertama menekankan Roh Kudus sebagai pelaku dan tubuh Kristus sebagai lingkupnya. Nah, pendapat yang kedua menekankan Kristus sebagai pelaku dan Roh Kudus sebagai lingkupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya Roh Kudus itu mengadopsi kita, menjadikan kita anak. Kita dijadikan anak-anak Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk berkata ya Aba, ya Bapa. Ini menjadi panggilan yang sangat intim. Belum pernah ada orang nabi atau yang mengajarkan panggillah Tuhan itu dengan Aba, panggillah Tuhan itu dengan Bapa. Jadi Tuhan itu tidak jauh di kita. Di dalam Matius pasal 6 ketika Tuhan Yesus murid-murid bertanya, meminta diajarkan berdoa, Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ini pertama kali Yesus Tuhan kita mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyebut nama Tuhan itu, memanggil Tuhan itu dengan Bapa. Berkenaan dengan hubungan yang sudah rusak sebelumnya ketika pada masa Adam, sekarang sudah ditumbuhkan kembali oleh kematian Yesus di kayu salib. Sehingga kita sekarang berseru ya Aba, ya Bapa. Tuhan bukan hal yang jauh lagi. Nah, dan ini tidak berbeda Bapak Ibu dengan pengalaman pertobatan. Pengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Nah, Roh Kudus membawa orang percaya kepada pengalaman pengudusan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita akan terus-menerus, saya sampaikan tadi, mengalami pengudusan. Karena di Yohanes 16 ayat 14 tadi Tuhan Yesus berkata, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus tidak akan memberitakan kepada kita hal-hal yang belum diterimanya dari Tuhan Yesus atau hal-hal yang belum disampaikan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan terus menolong kita untuk mengenal, mengingat, menerapkan, melakukan setiap perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak akan pernah mengajarkan ajaran-ajaran yang baru. Oleh karena itu ketika Bapak Ibu berkata, saya hidup di dalam pengalaman Roh Kudus, Bapak Ibu harus terus-menerus mengikuti setiap perintah Tuhan. Karena pengalaman hidup di dalam kekudusan itu adalah melakukan perintah Tuhan. Intinya sederhana saja, melakukan setiap perintah Tuhan Yesus, menerapkan setiap ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itulah hidup di dalam kekudusan. Sebagaimana naturnya Roh Kudus itu adalah kudus, maka dia menginginkan saudara dan saya tetap hidup kudus. Roh Kudus juga memimpin kita
untuk merefleksikan nilai-nilai dan sifat-sifat ilahi yang ada di dalam kita. Nah, ketika kita bisa merefleksikan itu, itulah proses pengalaman bersama Roh Kudus. Roh Kudus membebaskan kita dari ikatan dosa, itu sudah pasti Bapak Ibu. Persoalannya adalah ada banyak sekali orang Kristen yang tidak mau dilepaskan dari ikatan dosa, karena dosa itu kan enak gitu. Roh Kudus menguduskan orang percaya, ini penting sekali. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil Musa untuk pertama kali, Musa, tanggalkan kasutmu, di mana kamu berdiri, tanah itu kudus. Hadirat Tuhan menjadi hadirat yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 dikatakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan pemercikan darah. Nah, kita sudah dikuduskan dengan pemercikan darah Kristus ketika dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus membuat kita percaya, Roh Kudus menguduskan kita, Roh Kudus mendiami kita. Nah, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak pernah dialami oleh manusia lain. Karena kekudusan kita, itulah yang menjadi doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Tuhan Yesus berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan bahwa untuk hidup di dalam kekudusan itu caranya sederhana, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, dan itulah yang akan menguduskan kita. Ketika kita berkata kita didiami Roh Kudus, tapi kita tidak pernah menuruti perkataan Tuhan Yesus, bagaimana mungkin kita bisa hidup di dalam kekudusan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memimpin saudara dan saya ke dalam seluruh kebenaran ilahi, ke dalam seluruh kebenaran-kebenaran Kristus. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, Roh Kudus, Roh kebenaran itu, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus tidak mengajarkan ajaran baru. Roh Kudus hanya mengajarkan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Peranan Roh Kudus ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dia menguduskan kita. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Menjadilah pelaku firman Tuhan. Turutilah perkataan dan perintah Tuhan Yesus. Maka kita akan mengalami pengalaman kekudusan. Mengapa Roh Kudus perlu menguatkan kita? Bapak Ibu, hidup zaman sekarang, saya yakin ada banyak orang yang mengalami pengalaman-pengalaman ditolong dan dibela oleh Roh Kudus. Masa pandemi seperti ini membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran dan pernyataan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, di masa-masa pandemi di mana segala sesuatu mengalami keterbatasan, kita terbatas untuk bergerak, kita terbatas untuk melakukan aktivitas, kita terbatas untuk berusaha dan melakukan segala sesuatu, kita mengalami perbatasan-pembatasan. Tapi disinilah kita mau belajar bergantung penuh kepada Roh Kudus dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran dan menolong kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, puji Tuhan, orang yang hidupnya sungguh-sungguh saya melihat, yang dia mau menuruti setiap apa yang Tuhan katakan, Tuhan bela dan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Para murid Tuhan dan jemaat mula-mula menghadapi banyak tantangan Bapak Ibu, itu kita tahu. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan pada zaman sekarang juga mengalami tantangan, aniaya, tidak sedikit yang dipukuli, tidak sedikit yang dipenjarakan, tidak sedikit yang bahkan harus mati karena percaya kepada Tuhan Yesus dan memberitakan kebenaran. Bapak Ibu, kekuatan dan keberanian yang datang dari Roh Kudus memampukan kita. Ketika saya diizinkan Tuhan melayani di suatu daerah di Sumatera sana, saya diizinkan Tuhan untuk dimasukkan ke dalam penjara, untuk dididik. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau jujur kita ingin, orang-orang bertanya kepada saya, gimana Pak Yan kok kuat sih rasanya mengalami vonis 7 tahun dan harus dijalani 4 tahun 6 bulan. Saya bilang kalau dari segi manusia saya tidak pernah memiliki kekuatan. Saya akan terus menangis, saya akan terus sedih, saya akan terus menyesal. Tetapi ada roh yang menguatkan saya untuk terus bertahan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus punya rencana yang terbaik. Dan akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, 4 tahun 6 bulan dilalui seperti sebentar saja. Seperti sebentar saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengalami bagaimana ketika pelayanan di Jogja, di Jawa sana, di kaki Gunung Merapi, bagaimana hampir saya dipukuli orang satu kampung. Tapi Roh Kudus membela. Roh Kudus membela. Orang-orang marah karena pemberitaan firman Tuhan, tapi Roh Kudus membela. Roh Kudus meluputkan saya dari aniaya. Roh Kudus meluputkan saya dari kematian. Roh Kudus meluputkan saya dari hal-hal yang buruk. Saya boleh dibebaskan dari hal itu. Akhirnya beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian saya kembali ke desa itu, dan desa itu bisa dimenangkan bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya para rasul, bukan hanya para jemaat mula-mula, tapi saudara dan saya akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melalui apa yang harus kita lalui. Masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, kalau engkau tidak sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, engkau tidak akan kuat melaluinya. Maka itu saudara, Bapak Ibu, tidak ada hal yang kalau orang berkata saya mengalami pengalaman bersama Roh Kudus. Setiap hari ada pengalaman bersama Roh Kudus. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tidak akan memberikan kita pengalaman di luar apa yang Tuhan ingin kita alami. Dan semua hal yang Tuhan ingin kita alami sudah Dia sampaikan di dalam perkataan-perkataan yang dicatat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pengalaman bersama Tuhan akan menjadikan pengalaman kita berjalan di dalam roh. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberi penghiburan di dalam kita menghadapi situasi yang buruk, tantangan yang mungkin kita rasakan berat. Pandemi seperti sudah membosankan, gak berlalu, kapan habis-habisnya, tapi kita akan kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus turut berdoa bagi kita. Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah kehampaannya, di tengah-tengah keputusasaannya. Roh Kudus akan menolong saya untuk terus berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya ketika ia menerima Yesus Kristus. Sejak itu dia akan mengalami pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal itu berarti kita akan memulai perjalanan kita, petualangan kita di dalam kehidupan yang baru bersama Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang tahu pasti apa yang menjadi kehendak Kristus bagi kita. Hanya Roh Kudus yang tahu apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam diri kita. Makanya Dia akan terus menolong kita, mengarahkan, menuntun, membimbing kita sampai kepada apa yang Tuhan ingin kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita merasa kehidupan kita biasa-biasa saja dan belum pernah merasakan campur tangan Tuhan. Tapi ingatlah, setiap hari selalu ada pengalaman bersama Roh Tuhan. Kalau saudara benar-benar menuruti setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu, baru bersama Roh Kudus. Dia akan membawa kita mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib. Saya suatu kali bersama istri dan anak saya yang masih usia 7 bulan, kami harus melakukan perjalanan dari kota Padang ke kota Pekanbaru. Pada masa itu membutuhkan perjalanan sekitar 4-5 jam. Di tengah jalan di Kelok 9, salah satu bagian adalah kata orang angker, ban mobil saya depan belakang sebelah kanan pecah semua. Hari itu sudah mulai maghrib, tapi Tuhan tolong. Dengan caranya Tuhan menolong. Ada sekelompok orang datang dengan mobil, memberikan ban serep, membantu kami, menolong kami. Bapak Ibu, pengalaman bersama Roh Kudus ada banyak sekali. Ketika saya melayani di Jawa, ketika saya melayani di Sumatera Barat, ketika saya melayani di beberapa daerah menjadi penginjil yang bergerak secara underground, saya menemukan perkara-perkara ajaib dilakukan Tuhan di dalam pelayanan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara pengalaman bersama Tuhan, kita akan pengalaman berjalan bersama Roh Kudus. Setiap kita mengalami itu. Persoalan sekarang kita aware atau tidak.
Bapak Ibu Saudara yang di dalam Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita. Setiap hari kita berjalan bersama Roh Kudus. Setiap hari kita mengalami kehidupan, mengalami pengudusan. Setiap hari kita mengalami pembelaan. Setiap hari kita mengalami dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kita, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Turutilah apa yang Tuhan katakan. Hindarkan, jauhi segala hal yang Dia perintah, yang Dia larang, dan lakukan apa yang Dia ingin kita lakukan. Maka kita akan mengalami pengalaman-pengalaman Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah sesuatu yang absurd. Roh Kudus bukanlah sesuatu yang tidak mungkin tidak terjamah, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Setiap hari pengalaman kita bersama Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan kita mendapatkan kehidupan yang baru. Roh Kudus menjadikan kita diadopsi. Roh Kudus menjadikan kita dimeteraikan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah hidup saudara di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, jadilah penurut-penurut Kristus. Maka engkau akan mengalami pengalaman-pengalaman ajaib. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali bahwa setiap kami yang sudah percaya didiami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Dan di dalam ketika Roh-Mu diam di dalam kami diingatkan akan setiap perkataan dan ajaran-ajaran Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Ketika kami melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan, inilah pengalaman-pengalaman yang akan kami alami bersama-sama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang di rumah maupun di tempat ini Tuhan. Kami mohon secara khusus Tuhan meteraikan, Tuhan ingatkan kepada mereka. Mereka harus menjalani kehidupan yang baru. Mereka harus mengalami perubahan. Mereka harus mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe.
Haleluya, puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanuardi Koto. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Yanuardi Koto di dalam keluarga dan juga di dalam penggembalaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan, tetapi akan didahului dengan beberapa pengumuman. Jemaat yang terkasih, dimanapun berada, apabila jemaat Tuhan menyaksikan ibadah pada hari Minggu ini dan agak berbeda tampilannya, memang setiap minggu kelima kita menyelenggarakan ibadah kreatif. Dan itu sebabnya tampilan ibadah kita setiap minggu kelima berbeda dari minggu-minggu yang lainnya. Beberapa buah pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, program Diakonia berbagi Rp100.000. Bagi jemaat Tuhan yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terdampak karena COVID, dapat mengirimkan bantuannya dan akan disalurkan oleh Departemen Diakonia GKRI Diaspora City Center kepada saudara-saudara yang memerlukannya. Saudara bisa mengirimkan bantuan melalui nomor rekening yang ada di layar kaca ataupun men-scan QRIS dan menyampaikan donasi saudara. Tuhan memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan doa dan konseling, dapat mengirimkan pesan ke nomor handphone yang ada di layar kaca saudara. Nanti tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center akan segera menghubungi saudara. Talkshow Diaspora TV dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Jangan lupa hari Sabtu nanti jam 1 siang di tayangan Diaspora TV Talkshow. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengikuti pembekalan nikah bagi calon pasangan pengantin, dapat segera mendaftarkan diri kepada Evangelis Rina Gea di nomor handphone yang ada di layar kaca saudara, karena pembekalan akan segera dilangsungkan pada awal bulan Juni dan pertemuan akan berlangsung selama 12 kali tatap muka. Dan terakhir, GKRI Diaspora City Center menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi untuk anak-anak sekolah minggu, jam 10 ibadah raya, jam 2 siang ibadah youth, dan jam 4 sore ibadah persekutuan jalan lurus. Bagi jemaat Tuhan yang belum memiliki ibadah tetap, dapat bergabung bersama dengan GKRI Diaspora City Center. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan, amplop persembahan ucapan syukur karena hari ini, hari Minggu yang kelima, dan jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, mengirimnya ke nomor rekening yang ada di layar kaca ini, atau yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan. Kami saat ini membawa korban persembahan bagi Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru
Puji Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah kita hari ini dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu dan beribadah di dalam ibadah kreatif bersama GKRI Diaspora City Center. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat dan kemudian akan ditutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita karena pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan memuliakan Tuhan. Saat ini kami membawa syafaat kami kepada Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon belas kasihan Tuhan menjamah saudara-saudara kami. Kami bawa Bapak Barita Siadari yang ingin mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kami berdoa untuk Pak Igan yang mengalami stroke ringan, Tuhan menjamah dan memulihkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk Arga Lalu yang mengalami kabur di matanya, Tuhan Engkau memulihkan menjamah matanya. Kami berdoa juga untuk Pak Sakti yang saat ini sedang menjalani terapi tulang ekor, Tuhan menjamah dan memulihkan dia. Demikian juga Ibu Kumpul, Tuhan memulihkan syaraf kejepit di tulang belakangnya. Kami mendukung saudara-saudara kami, Saudari Ica dan Pak Mohtar yang mau membuka hatinya untuk belajar dan mengenal Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Roh Kudus Engkau menuntun kedua anakmu ini. Kami berdoa untuk Ibu Ripka yang menjalani terapi saraf tulang belakang. Engkau menjamah dan memulihkan. Kami terus menopang Ibu Romondang, Ibu Darti, Ibu Emaria dan Ibu Tambunan. Kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacitamu kepada saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami bersyukur untuk anak kami Alexander Parapat dan juga kami berdoa bersyukur untuk Pak Igan Nainggolan dan Bapak Sindian yang berulang tahun di minggu ini. Mari Bapak, Engkau menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini pada hari-hari di depan, menuntun langkah mereka, menjadikan apa yang dikerjakan berhasil dan hidup mereka semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan untuk bersaat teduh, kemudian dapat memberi salam kepada keluarga di rumah masing-masing. Jangan lupa, nanti sore kita jumpa lagi di dalam persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati.
Ibadah telah selesai, kita bersyukur buat Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga akhirnya. Dan kami percaya ada sukacita yang luar biasa. Dan biarlah kita menjadi pemenang-pemenang dalam Kristus, amin, dalam 1 minggu ke depan. Sampai berjumpa minggu depan. Kita semua diberi kuasa, amin. Ku diberi